Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau meresum materi PAI pertemuan 2 sampai pertemuan 7, yang dimana dalam pertemuan tersebut membahas tentang ma'rifatul insan atau pengenalan manusia. Langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu ta'rif al-insan atau mengenal hakikat penciptaan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari dua unsur, yaitu unsur langit dan bumi berupa tanah dan ruh. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia terdiri dari unsur qalb atau hati, yang kedua akal, yaitu untuk berpikir, yang ketiga jasad, yaitu sebagai pelaksana apa yang telah ditekankan oleh hati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada manusia, yaitu amanah al-ibadah dan menjadi khalifah fil ard. Yang selanjutnya, Allah memberikan balasan atas amanah yang dilakukan oleh manusia, yaitu jika manusia berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kebaikan pula. Namun sebaliknya, jika manusia berbuat keburukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas sesuai dengan apa yang telah manusia kerjakan. Yang selanjutnya yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk yang artinya harus tunduk kepada Sang Khalik atau Sang Maha Pencipta. Adapun sifat-sifat makhluk yaitu yang pertama berada di atas fitrah, yang kedua lemah yaitu dalam melawan hawa nafsunya, yang ketiga bodoh, yang keempat fakir atau butuh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia yang kedua yaitu dimuliakan. Mengapa manusia dimuliakan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meniupkan ruh kepadanya. Yang kedua, telah diberi keistimewaan dibanding makhluk lainnya. Yang ketiga, ditundukkan alam padanya. Hakikat manusia yang ketiga yaitu dibebani atau diberi tanggung jawab, yaitu ibadah dan menjadi khalifah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan untuk memilih kepada manusia, yaitu mukmin atau kafir. Dari kebebasan tersebut Allah akan membalas sesuai dengan apa yang mereka pilih, yaitu berupa surga ataupun neraka. Yang selanjutnya, at-taqatul insan atau potensi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi kepada manusia, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Adapun potensi pendengaran yaitu digunakan untuk mendengarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh rasul-rasul. Yang kedua, penglihatan atau untuk melihat alam semesta ini. Yang ketiga, potensi hati, yaitu untuk memikirkan, merenungkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanggung jawab kepada manusia, yaitu berupa ibadah dan patuh. Dan dalam mengemban tanggung jawab tersebut, manusia diberi dua pilihan, yaitu amanah atau khianat. Manusia yang amanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehormatan berupa khilafah atau kepemimpinan. Sedangkan manusia yang memilih khianat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya, seperti binatang ternak, anjing, babi, kayu, batu, keledai, dan laba-laba. Yang selanjutnya, nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa yang pertama yaitu nafsul mutmainnah atau ruh mendominasi hawa nafsu. Jiwa ini selalu berorientasi untuk berzikir, sehingga menimbulkan jiwa yang selalu mendapat ketenangan. Yang kedua, nafsu lawamah, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu, sehingga jiwa tersebut selalu ragu antara iman atau kafir, tetapi jiwa ini selalu menyesali dirinya dari perbuatan maksiat. Yang selanjutnya, nafsu al-amaratu bisu, yaitu jiwa yang berdominan syahwat sehingga menyuruh pada kejahatan. Yang selanjutnya, sifatul insan atau sifat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan dua jalan kepada manusia, jalan takwa atau jalan fujur. Bagi manusia yang memilih jalan takwa, maka akan timbul sifat-sifat yang terbaik, yaitu banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka bertaubat, selalu bersikap jujur, dan terpercaya. Berbeda dengan manusia yang memilih jalan fujur, maka akan timbul sifat-sifat yang buruk. Yang pertama, tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, menjadi pendebat, pembantah, zolim, dan jahil. Maka sesuatu yang sifatnya baik akan membawa manusia pada kesuksesan menjadi hamba di muka bumi. Sebaliknya, manusia yang memilih sifat buruk akan mengalami kerugian karena telah mengotori jiwa yang seharusnya disucikan. Yang terakhir yaitu hakikatul ibadah, yaitu hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memahami hakikat ibadah kepada Allah? Yang pertama yaitu dengan perasaan sebagai sumber pelaksana ibadah. Di antaranya yaitu merasakan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dihitung. Yang kedua, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu ibadah yang dilakukan merupakan tujuan menghinakan diri. Yang kedua, tujuan kecintaan kita kepada Allah sehingga kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu tujuan ketundukan. Ketika seseorang tunduk akan perintah Allah, maka dapat dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang telah Allah tetapkan agar sukses menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.